haba. Ilmu diamalin tapi nggak ada niat. Niatnya apa? Niat mutaba'atul habib. Niat ngikutin Rasulullah. Niat ngikutin perintah Allah. Ana ngamalin ini buat ngikutin perintahnya Allah. Contoh kayak gini. Minum baca bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minum bismillahirrahmanirrahim? Ngikutin Rasulullah. Mesti ada nih. Ngamalin sunnah ini mesti ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ngikutin Rasulullah. Minum duduk. Dengan 3 kali nafas bismillahirrahmanirrahim. Jangan nafas di sini. Kalau kata ahli sains, nafas di dalam air yang kita minum ini malah ngeluarin racun, naruh racun di situ. Ya enggak? Tapi niat kita bukan karena itu, karena ngikutin Rasul. Gak nafas di dalam hidung ini karena ngikutin Rasul. Minum baca bismillah ngikutin Rasul. Mutabatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Minum 3 kali nafas. Jangan kayak onta kalau minum blok. Lagi diri duduk. Nah, ini baru hasol, baru husul sawab sunnahnya itu. Baru dapat pahala sunnah, baru dapat pahala mutabatul habib. Karena ada orang yang amalin itu karena ini nggak boleh nafas ini karena nanti jadi racun, karena begini, begitu. Ya udah yang didapetin segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillah tatarahatul qulubi wal arwah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin shahibul salah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun akhina al mahbub Al-Ustaz Abdul Muttalib, Thumma Sahabul Bait, Bapak Dori, Wala Adori. Kemudian ayahanda kita bersama Bapak Abdurrahman. Semoga Allah memanjangkan umur beliau-beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliput dalam rahmat dan inayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan menjadikan qurratul a'yun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Ananda yang baru saja kita Fathiyah Nur Hasanah, Nanda Fathiyah Nur Hasanah, semoga Allah jadikan anak yang salihah. Allah panjangkan umurnya fi taatillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu malam hari ini kita akan memulai kajian kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini syarah Lubabul Hadis, karyanya Imam Ibnu Hajar. Tanqihul Qaulnya karyanya Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Sebelum kita mulai, sedikit ada nasihat dari Imam Al-Ghazali dari kitab Risalah Ayyuhal Walad. Beliau mengingatkan kepada kita sekalian hadirin di dalam bentuk nasihatnya. Dikatakan oleh beliau min jumlati man sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak jumlah nasihat-nasihatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, atas umatnya, qauluhu alaihi salam, ya, salah satunya sabdanya beliau alaihi salam, yang mana beliau mengingatkan kepada kita alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Perlu kita ketahui tanda-tandanya Allah berpaling dari kita. Ya, tolong disimak ya. Tandanya Allah berpaling dari kita, kata Rasulullah, ini Rasulullah SAW sendiri.
Ya, kalau Allah udah berpaling, ini walaupun Rasulullah SAW mau menolong nggak bakal bisa. Paham? Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat. Ini bahan iktibar kita, bahan renungan kita hari-hari. Ya, jadikan ini bahan renungan. Jadi kata Rasulullah, alamat i'rad, ya, alamat tanda-tanda ciri-cirinya Allah Ta'ala berpaling dari seorang hambanya, istighaluhu bima la ya'ni, Allah akan membuat hamba ini sibuk melaksanakan, melakukan amal-amal yang mala ya'ni, maksudnya amal-amal yang gak penting, amal-amal yang gak semestinya diamalkan sama ini hamba, diamalkan akhirnya. Ini ciri tanda Allah Ta'ala berpaling dari dia. Hati-hati. Wa inna mra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Dan bahwasanya kata Rasulullah, apabila lewat satu masa dari umurnya manusia, apabila lewat masa dari satu umurnya manusia, dari suatu umurnya manusia, bila mana masa tersebut kosong daripada pengamalan, ya, daripada pengamalan ibadah yang seharusnya dia lakukan, yang mana memang dia diciptakan untuk melaksanakan ibadah tersebut, kata Rasulullah, jadirun an yatula alaihi hasratuhu. Ya. Maka orang tersebut akan mendapatkan kerugian di sepanjang waktu umurnya. Wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila nar, kata Rasulullah. Kalau seandainya seseorang bila mana telah sampai usianya 40 tahun tapi kebaikannya enggak mengungguli keburukannya, dalam artian enggak berubah nih orang. Ini orang enggak ada perubahannya, umur 40 tahun enggak berubah jadi baik, masih aja kayak begitu. Maka apa pesan Nabi? Nabi ngasih pesan, nanti pesan, maka siapkan diri kalian, persiapkan diri kalian untuk berangkat ke neraka jahanamnya Allah Ta'ala. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ya, kita minta kepada Allah Ta'ala, kumpulnya kita di majelis ini, di majelis-majelis seperti ini juga, ini tanda bahwasanya alamat ridhonya Allah Ta'ala. Allah jadikan bukti ridhonya Allah Ta'ala kepada kita sekalian hadirin. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengawali pembahasan kitab Tanqihul Qaul ini mengikuti topik pembahasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana di dalam hadis pertama ini membahas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama. Fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaannya ilmu dan orang yang berilmu. Dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW libni Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu sesaat, enggak nyentuh pulpen, kata Rasulullah. Tidak menyentuh pulpen, tidak mencatat satu huruf dari ilmu yang kamu dengar, kata Rasulullah. Khairul laka min itqi alfa raqabatin, itu lebih afdal, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan kedua bola mata kamu yang kau arahkan di dalam memandang ke wajah orang yang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah,
itu lebih baik daripada kamu menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang di jalan Allah. Itu mata yang diarahkan memandang ke wajah orang alim. Anda ingat dulu Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar, Allah yarhamu. Beliau bilang, mata yuhsab nadharatan wahidan, ya. Mata yuhsabu nadharatan wahidatan fin nadhar. Kapan dihitung pandangan itu? Satu pandangan di saat melihat. Beliau menjelaskan, satu pandangan terhitung di saat berkedipnya mata. Makanya adab salafuna kalau duduk di depan ulama sering ngedip. Sering ngedip. Kalau di luar nggak ada ulama, nggak di depan ulama sering ngedip, namanya cacingan. Kan? Cacingan. Makanya kalau di depan ulama banyak ngedip, bukan tanda cacingan. Tapi ini hadis Nabi SAW ini membuat perimbangan, ya, membuat perhitungan yang begitu besar. Mandang ke wajah orang alim, satu pandangan itu lebih afdol daripada sedekah 1000 ekor kuda untuk digunakan perang di jalan Allah Ta'ala. Ingat di depan ulama tadi. Kalau di luar ulama itu kedap-kedip, ya kena cacingan. Ya, kena cacingan. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfasanah. Dan salam kamu kepada orang alim itu lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, kata Rasulullah. Ini manfaat yang kita bisa dapatin dari diri orang alim. Dikatakan di dalam kitab Al-Mukhtar, karyanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Judul kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Kumpulan mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara kalimat dari lisannya para wali-wali Allah. Di situ tertulis, dikatakan oleh Imam Abul Abbas Ahmad Al-Mursi, ya, man addaba nafsahu bi adabi sunnah. Barang siapa yang mendidik jiwanya, barang siapa yang mendidik jiwanya biadabi sunnah, dengan adab-adab sunnah. Barang siapa yang mengajarkan adab, mendidik adab kepada jiwanya dengan adab-adab sunnah, otomatis adab-adab sunnah ini sunnahnya Rasulullah SAW. Amarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Maka Allah akan menghidupi sanubarinya itu, hatinya itu dengan cahaya kemakrifatan. Dengan cahaya kemakrifatan. Kata Imam Abul Abbas Ahmad Al-Mursi, ini wali besar kutub di zamannya ini. Karena kata beliau, wala maqama asyrafu min mutaba'atil habib. Karena nggak ada makom yang paling mulia, nggak ada magom yang paling mulia, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah SWT, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melebihi daripada mutaba'atil habib, daripada mengikuti kepada Rasulullah SAW, fil qawli wal fi'li wa azam wa niyah, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam niat, di dalam azam. Jadi kita mesti ikutin itu semua. Mutaba'atul Habib sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kamu jangan heran kalau duduk di majelis taklim diberikan pahala ganjaran yang begitu besar sama Allah Ta'ala. Ini baru cerita duduk tok di majelis taklim, belum cerita ngamalin ilmu ini. Ya. Kalau cerita ngamalin ilmu berarti sudah masuk ke dalam
Ranah mendidik jiwa, mendidik diri dengan adab-adab berusaha semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin apa yang diajarkan sama Nabi, dilakukan sama Nabi, dia lakukan, dia adopsi ke dalam dirinya. Entah itu dari perkataan, entah itu dari perbuatan, dari sikap, dari pola pikir, dari pola niat, dari pola azam, semua ngikutin Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, tanpa ilmu apa bisa kita beradab dengan adab-adab sunnah? Yang mana adab sunnah itu nggak bakal keluar daripada Al-Qur'an. Maka itu ditanya Ummul Mukminin, Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kaifa akhlakun Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Dijawab sama Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW, Quran akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya ente nggak ada kiblat ke Quran, nggak ada pedoman ilmu, mustahil. Nggak ada cerita orang dapat magom tinggi tanpa ilmu, tuh nggak ada. Terus apa yang diamalin? Mesti ngamalin apa yang jadi tuntunan, yang diberikan tuntunan tersebut dari Rasulullah. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat managib-managibnya para aulia, lihat managibnya aulia, mau siapapun walinya itu, mau siapapun walinya. Oh, dari kecil udah tarobba baina yadain abi. Udah dididik dari bapaknya langsung, dididik dari kecil, dari masa kecil. Yang pertama ngehafal ini, ngehafal itu, maka dikatakan karena ya ada dulu beliau itu yahfadz Quran fi sab'i sinin, udah hafal Quran 7 tahun, udah hafal Quran 12 tahun, terus hafal minhaj, belajar ini, belajar itu, terus itu. Di dalam managib aulia ushalihin yang diutarakan pertama kali pasti apa? Perjalanan belajarnya, Setelah beliau kamil sempurna di dalam keilmuan syariat, baru yang namanya beliau ini belajar menyelami hati. Otomatis. Kenapa diletakkan nomor 2 urusan menyelami hati? Karena butuh pedoman dulu biar nggak nyasar. Kalau nggak ada pedoman, ini nyasar nanti. Ini nyasar. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah bilang apa? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai para saudara-saudaraku, kata Habib Abdullah Haddad, manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yadin. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan karunia, anugerah kepada kita. Yang berupa apa? Yang berupa afiah, yang berupa kesehatan, wal yadin, keyakinan. Wa salaka binawabikum masalikal muttaqin. Dan diperjalankannya kita ini di jalannya orang-orang bertakwa, orang-orang min ahli taqwa. Annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilm. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat untuk bermakrifat kepada ilmu. Maksudnya bermakrifat, mengetahui ilmu. Kata Habib Abdullah Haddad, wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Karena nggak ada sedikit pun rukhsah, keringanan. Dalam artian keringanan, nggak ada keringanan sedikit pun bagi orang muslim dan muslimat untuk meninggalkan mencari ilmu. Nggak boleh itu. Maksudnya apa? Ini al-ilmu alladzi la yasihu al-iman wal islami biduni ma'rifati. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang mana Islam dan iman gak bakal sah tanpa ilmu tersebut. Maksudnya iman sama Islamnya melenceng. Kalau nggak ada ilmu tersebut, iman Islamnya melenceng. Gimana sekarang orang bisa beriman nek sholatnya nggak benar, Islamnya mau kokoh, nek amaliyahnya nggak benar, banyak batilnya, banyak fasidnya, banyak batilnya, banyak rusaknya. Ini semua butuh pedoman ilmu. Pedoman ilmu ini. Wa jumlatuhu al-ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir.
Dan dari jumlah keseluruhan ilmu tersebut adalah ilmu dengan Allah, mengetahui dengan Allah, dengan Rasul, dengan hari akhir. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraidi. Dan pengetahuan terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada melaksanakannya. Di dalam pelaksanaannya minal faraidi. Dari amalia ente kalau sadar ente hidup ini nggak lepas daripada amalia fardu. Ya. Ente kalau sadar ente hidup nggak pernah lepas dari amalia fardu. Amalia fardu kayak apa? Ente diwajibin sholat, zakat, puasa, haji, iman Allah, bertauhid kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, hari akhir, takdir. Nah, ente mesti ada ilmu itu, mesti ada. Karena kalau nggak ada ilmu nanti ente bahaya, bisa jadi liberal, bisa jadi orang yang nyimpang. Banyak kemungkinan mudaratnya yang nimpa kita itu. Maka itu kata Habib Abdul Haddad, wala rukhsata li ahadin. Gak ada sedikit pun keringanan untuk seorang pun meninggalkan ilmu ini, kata Habib Abdul Haddad. Karena ini memang landasannya. Di dalam rangkaian jalan kita ini ada tiga tingkatan: syariat, hakikat, ente nggak mungkin bisa berhakikat tanpa syariat, apalagi bermakrifat sama Allah Ta'ala tanpa hakikat wa syariat. Dan yang menjadi pintu utama itu syariat, untuk mentasheh dulu, untuk membenahi dulu amaliyah batinnya gitu. Tapi yang diamalin amalan dohir alladhi yu'athir ila qalb. Amalan dohir yang mewariskan bekas kepada hati. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini hakikatnya. Ente laksanakan sholat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sholat itu dapat mencegah ente dari perbuatan yang fahish dan munkar. Ente sholi, Allahu Akbar sholi, tapi dengan cara yang sahih. Kalau ente sholat dengan cara yang sahih, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, itu sholat punya efek yang sangat efisien. Sholat ini akhirnya megang peranan dalam hidup ente sebagai apa? Sebagai rem, sebagai penjaga. Hizibnya ente jadi hizib, jadi pagarnya ente dari perbuatan yang fahish sama yang mungkar. Itu khasiatnya. Dan banyak amalia lain, banyak sekali. Tapi seandainya diamalkan amal tersebut, contoh kayak tadi sholat, dengan tanpa ada tuntunan syariat, sehingga ente nggak tahu betul mana yang membatalkan, mana yang ngurangin pahala, yaitu makruh, ya, mana yang sunnah. Sekiranya ente penuhi, sempurnakan sholat ente dengan kesunahan itu, ini sulit. Sholat itu sulit, akhirnya punya power untuk menjadi benteng ente. Gitu, nangga. Ente buat pagar di rumah ente itu pakai usaha, iya dong, pakai usaha. Pagar udah jadi kasih gembok, pakai usaha. Orang sholat ibarat kata lagi bangun pagar. Kalau syarat rukunnya dia nggak tahu, sunnahnya nggak tahu, makruhatnya nggak tahu, sama aja dibangun pagar, nggak jadi pagarnya. Pagarnya nggak jadi, nggak berhasil dibangun pagar. Begitu. Ngerti ya? Wabima aujaba tarkuhu minal maharim. Dan terhadap apa-apa yang Allah wajibkan untuk ditinggalkannya. Minal maharim, dari perkara-perkara yang haram, baik dari perkara-perkara yang haram. Dari perkara yang haram. Tanpa ilmu nggak bakal paham yang haram. Waqad qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, adapun menuntut ilmu itu berhukumkan fardu atas setiap muslim. Ini kata Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nashihud Diniyah. Karena kutip sedikit saja.
Di dalam kitab Tanqihul Qaul kembali lagi, ya. Kembali lagi, maka orang-orang yang duduk di majelis taklim, ya, duduk di majelis taklim ini pasti diberikan kemuliaan sama Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang tiada tara. Dengan kemuliaan yang tiada tara. Ini salah satu khususnya untuk umatnya Rasulullah SAW. Dan Allah dengan sangat mudah memberikan kemuliaan, penghormatan untuk hambanya dari umat Muhammad di mujarab hadir di majelis taklim, dengan cuma duduk di majelis taklim. Maka itu seperti tadi dibilang sama Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW sabdakan, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Saking kerennya nih orang-orang alim ini. Saking kerennya orang. Kata Rasulullah, satu orang faqih, satu orang alim ini, satu orang faqih itu lebih berat. Faqih yang seperti apa? Faqihun wahidun mutawarri'un. Faqih yang warok. Orang faqih yang warok. Ini lebih berat digoda sama syaitan daripada si syaitan mesti menggoda, kata Rasulullah SAW, 1000 hamba yang nggak faqih, yang jahil, walaupun hamba tersebut mujtahid, ya, min ahli usaha ibadah, maksudnya ahli ibadah keras gitu, ibadahnya keras, ibadahnya kuat, ahli ibadah yang sangat kuat ibadahnya tapi jahil, walaupun kata Rasulullah itu 1000 orang kayak gitu lebih gampang digoda sama syaitan daripada satu orang faqih yang waro. Satu orang yang faqih waro ini lebih sulit digoda sama syaitan. Lebih sulit digoda sama syaitan. Kenapa? Di sini dijelasin, li'anna syaitana kullama fataha baban 'alan nas minal ahwa wa zaina syahwat fi qulubihim fi qulubihim bainal faqihil 'arif maka idahu fayasuddu dzalikal bab. Orang faqih lebih berat karena kenapa? Di saat syaitan ini lagi buka pintu-pintu apa? Buka pintu-pintu hawa. Kemudian diperindah dengan nafsu. Dibuka untuk orang umum. Si orang yang faqih waro ini sadar. Orang faqih ini dengan gampang menutup pintu itu. Menutup pintu. Orang faqih waro lagi. Udah faqih waro. Makanya kata Sayyidul Habib Umar, al-ilmu bila amal batil. Ilmu tanpa ada amal batil. Al-ilmu bil amal bila niyah. Al-ilmu bil amal bila niyah. Haba. Ilmu diamalin tapi nggak ada niat. Niatnya apa? Niat mutaba'atul habib. Niat ngikutin Rasulullah. Niat ngikutin perintah Allah. Ana ngamalin ini buat ngikutin perintahnya Allah. Contoh kayak gini. Minum baca bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minum bismillah? Ya karena ngikutin Rasulullah. Ini niat. Mesti ada nih. Ngamalin sunnah ini mesti ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ngikutin Rasulullah. Minum duduk. Dengan 3 kali nafas Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nafas di sini. Kalau kata ahli sains, nafas di dalam air yang kita minum ini malah ngeluarin racun, naruh racun di situ. Ya enggak? Tapi niat kita bukan karena itu, karena ngikutin Rasul. Nggak nafas di dalam hidung ini karena ngikutin Rasul. Minum baca Bismillah ngikutin Rasul. Tabatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Minum 3 kali nafas. Jangan kayak onta kalau minum blok. Lagi diri duduk. Nah,
ini baru hasol, baru husul sawab sunnahnya itu, baru dapat pahala sunnah, baru dapat pahala mutabaatul habib. Karena ada orang yang ngamalin itu karena oh ini nggak boleh nafas ini karena nanti jadi racun, karena begini, begitu, ya udah yang didapetin segitu aja. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya saja amal itu bergantung dengan niat, dan sungguh hanya saja manusia itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya jaga penyakit ya udah dapat segitu aja. Tapi kalau dia niat ngikutin Rasulullah SAW, ditulis Fulan bin Fulan minal mutaba'atil habib. Fulan bin Fulan, ya, dia adalah orang yang ngikutin Rasulullah. Iya, ngerti nggak? Jadi ngamalin sunnah niat. Ngamalin sunnah nih, azan zuhur sholat, oh gugurin kewajiban, salah. Nurutin perintah memenuhi panggilan itu yang benar. Nanti kalau hitung-hitungan sama Allah bahaya. Wah ini aduh masih ada utang sama Allah Ta'ala ini. Anak mau sholat dulu, gugurin kewajiban biar nggak punya utang sama Allah. Utang itu banyak sama Allah Ta'ala, bukan utang sholat doang. Allah Ta'ala nggak pernah memberhentikan nafas, oksigen yang kita hirup 1 detik aja nggak pernah Allah berhentikan. Jadi utang kita banyak sama Allah Ta'ala. Utang kita banyak. Jadi jangan sembarangan itu. Ya. Wa yaj'aluhu khaiban khasiran, maka itu si orang fakih gampang buat syaitan ini apa namanya? Menyesal, merana, merugi gitu loh. Sedih nih syaitan, ya Allah gagal lagi anak goda ini orang. Makanya contoh kayak gini loh. Kita ini mesti banyak ngamalin amal yang mubah. Mesti banyak ngamalin amal-amal mubah. Kalau memang amal mubah itu bisa mengalihkan perhatian kita daripada seruan syaitan. Misal kayak gini. Wah, lagi ada keluarga istri yang lagi kurang asyik sama kita, yang sekiranya lagi mancing-mancing emosi kita, ya enggak? Kita keluar ngamalin apa ya? Oh, ada teman di luar ahlan, kita ngobrol ahlan, bekhair, sehat, walafiat, duduk bincang-bincang. Akhirnya kita lupa sama rayuan syaitan buat nanggepin istri atau hal apapun gitu loh. Atau hal apa? Kalau orang faham, orang fakih pasti ngamalin kayak gitu. Hatinya lagi sumpah, lagi gundah, lagi kesel apa di jalan. Cari tempat duduk yang enak, atau di ngamalin apalah, berbuat apalah, yang jelas yang masih mubah. Masih dalam koridor mubah. Sekiranya dia selamat daripada bujuk rayunya syaitan, nggak ketipu dia. Ngerti ente? Sekali emosi terluapkan, kelar ente. Terjebak masuk ke dalam salah satu pintu tipu dayanya syaitan. Ini syaitan merana ini. Makanya sulit benar ya, mau goda orang fakih waro ini sulit. Makanya amalan sufi di zaman dulu itu ya jalan-jalan. Jalan-jalan buat tadabbur alam, bukan kita jalan-jalan buat happy. Beda. Kalau kita ambil jalan-jalan happy-happynya. Tapi kalau wali-wali jalan-jalan ngambil tadabbur wahada akhlak, disibukin dengan hal lain, sekiranya dia lupa dengan seruan tipu dayanya syaitan. Ya banyaklah, macam-macamnya banyak. Banyak. Apalagi anak-anak muda yang belum nikah. Seruan nafsunya banyak itu. Beginilah, begitulah, makanya mesti ada ilmu. Di saat ada ilmu, ente nggak bakal gampang ketipu sama syaitan. Ngerti ya? Bikhilaf al-abid, ya enggak? Bikhilaf al-abid. Lain halnya dengan orang ahli ibadah. Fa innahu rubbama yashtaghil bil ibadah. Boleh jadi dia lagi nyibukin dirinya di dalam ibadah. Tapi sayang, huwa fi habaili syaitan. Tapi dia nggak sadar kalau ternyata sesungguhnya
Dalam pelaksanaan ibadah, dia ini terikat dengan ikatan-ikatan tipu dayanya syaitan. Dia nggak sadar ini. Walayadri, ya enggak? Dan dia nggak paham, dia nggak tahu. Karena nggak ada ilmu. Contohnya seperti apa, Beb? Contohnya seperti apa? Ya itu yang kemarin Anda ceritakan, salah satunya ada di saat di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi pergi ke satu tempat melihat orang lagi ibadah. Lagi ibadah tapi ya di dalam gua, di luar gua dipiara satu kambing perempuan. Dipiara satu kambing perempuan. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dijelasin sama dia. Saya lagi ibadah di sini begini, saya lagi menyendiri, lagi kholwat lah, begini, wah, ada keren. Tanya, ini kambing buat apa? Buat yang disembelih? Oh bukan. Kambing ini buat jaga nafsu saya, kalau saya lagi nafsu. Kalau saya lagi hasrat, lagi berhasrat, hasrat biologisnya lagi naik, ya kambing ini saya setubuhin. Karena dia pikir kalau sama perempuan jadi zina. Mungkin sama binatang nggak, karena bodoh dianggap seperti itu. Dianggap kalau sama hewan nggak jatuh nggak dihalamin sama Allah Taala. Wow, dijelasin sama Allah, melaknat orang-orang yang yang ityadul bahaim, orang-orang yang menyetubuhi binatang. Oh nangis terus buat apa ibadah itu selama ini? Setiap malam 1000 rakaat kata Syekh Abdul Qadir, nangis ini orang. Karena itu di ibadah nggak punya ilmu. Dan banyak kiasan-kiasan seperti ini, banyak sekali. Maka itu diperumpamakan sama Rasulullah SAW, orang yang alim dengan orang yang tidak alim, ya. Fadlul alim alal abid, keutamaan, kedudukannya orang alim di antara orang-orang ahli ibadah yang tidak alim. Kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Itu keutamaannya seperti rembulan di malam purnama dikelilingi bintang-bintang, kata Rasulullah. Saking hebat. Kalau di Ihya lebih dahsyat lagi. Ana lihat di Ihya itu, baca di Ihya, keutamaan orang alim itu dibanding orang yang nggak alim itu seperti keutamaan Rasulullah kepada sahabat yang terakhir masuk Islam. Sampai Imam Ghazali ngingetin kita, kemuliaan macam apa ini? Coba ente pikirin. Sampai derajat orang alim itu diberikan perumpamaan sama Rasulullah dengan derajat kenabian. Makanya diingetin sama Rasulullah SAW, ya, dagingnya ulama ini beracun. Hati-hati, jangan kurang ajar sama ulama. Kena racunnya mati ente. Bahaya itu. Diingetin sama Rasulullah SAW. Karena banyak kemuliaan yang Allah kasih buat orang alim, apalagi warok orang alimnya. Apalagi orang alimnya wali, hati-hati. Qala SAW, yang terakhir ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtu." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, keluar dari rumah menuju ke masjid, keluar dari rumah menuju ke majelis ta'lim, Allah Ta'ala berikan ampunan dari dosa-dosanya sebelum dia melangkah, kata Rasulullah SAW. Shadiqul amin. Masya Allah. Masya Allah. Ajib. Mata qaddama min dzambihi as-saghair, ya. Di sini dijelaskan sama Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, dosa-dosa dari dosa-dosa yang telah lalu, otomatis pastinya dosa-dosa kecil, dosa besar ya syirik gitu-gitu. Tapi jangan remehin dosa kecil. Bisaghair yakun kabair. Makin lama ente lakukan, makin banyak ente lakukan dosa kecil, akhirnya tuh kecil ketumpuk jadi kabair, jadi dosa besar. Hati-hati. Masya Allah. Arada bidzalika wajh Allah Ta'ala. Tapi datang ke majelis taklim tidak mengharapkan apa-apa, melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Orang keluar rumah mau ke majelis taklim nuntut ilmu, tujuan nuntut ilmu, udah Allah ampunin sebelum
dia melangkahkan kakinya. Antar malam aneh mau taklim nih. Ente niatnya pagi nih mau majelis taklimnya malam. Jam taklimnya mah niatnya dari kapan? Dari pagi. Dari pagi ente diampunin dosa ente Allah Ta'ala. Dari pagi ente diampunin sama Allah Ta'ala. Belum lagi di saat ente duduk di majelis taklim. Belum lagi itu Allah kasih pahala duduk di majelis taklim. Penuntut ilmu itu selamanya dalam keadaan terjamin fisabilillah di jalan Allah. Hatta yarja sampai dia pulang. Ente duduk di majelis taklim ini dikatakan sama Rasulullah SAW, ente fisabilillah ada di jalan Allah. Fa idza mata syahid. Kalau mati syahid itu. Sampai kapan jaminan itu ada? Sampai ente pulang ke rumah. Sampai di rumah selesai dah. Sampai rumah selesai. Makanya jangan diputusin niatnya. Beb, gimana caranya? Niatin terus. Alhamdulillah selesai taklim ini hari, besok anda mau taklim lagi, ya Allah ya Rabb. Mengharap ridhomu ya Allah ya Rabb. Mengharap ridho, jangan harap pahala. Kalau pahala udah pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Ampunan dibagi, jangan ngarep bagi. Ini maksudnya dalam artian jangan ngeharap ampunannya. Karena ampunannya hasil. Ampunannya pasti hasil. Yang perlu ditata ini, yang perlu dilatih niatnya. Ya udah, kalau udah seperti itu berarti udah ente laksanakan buat karena Allah yang bakal berikan ente. Allah yang bakal memberikan ente itu. Memberikan ampunan, memberikan barokahnya ilm, memberikan asrarnya ilm. Ini Allah Ta'ala. Jaminannya udah ada. Maksudnya Rasulullah SAW ngomong kayak gini nih, ngasih tahu ke kita. Ngasih kabar ke kita dalam artian ente ma batakhid. Ente nggak bakalan rugi, nggak bakal rugi. Itu duduk di majelis ilmu nggak bakal rugi. Karena pahalanya kayak gini. Pahalanya itu seperti ini. Dan banyak lagi masih banyak lagi di kitab-kitab lain itu banyak lagi hadis-hadis tentang ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu, keutamaan jadi orang berilmu. Nah sekarang deh, kalau posisi kita ada di posisi mana? Antum ada di posisi alim. Antum udah duduk di majelis taklim, dengar untayan ilmu. Antum ingat ini ilmu, antum udah masuk ke dalam kategori alim. Jadi hati-hati juga tuh sama magom alim itu. Karena dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wa masal. Orang alim enggak ngamalin ilmunya, Allah azab di sebelum penyembah berhala, Allah seperti itu. Alim, satu orang tahu satu ilmu namanya alim, nggak bisa enggak itu. Paham ya? Jadi kalau udah tahu ilmu ini dia amalin. Ini kabar dari Rasulullah SAW. Hadir majelis taklim, aneh yakin ente orang punya niat datang malam minggu ini majelis taklim malam minggu, niatnya dari malam minggu kemarin. Ntar malam minggu depan kita di sini ngaji lagi begini gitu. Ini dijaga niatnya, paham? Jangan cari pahalanya, pahala udah pasti dapat. Cari ridhonya Allah. Kalau udah dibagi pahala plus ridho, wah keren dah. Paham? Yang nggak keren itu dapat pahala doang, ridhonya kan? Kagak. Kalau dapat pahala mesti dapat ridho. Paham? Jadi selama 1 minggu ente dalam penjagaan ampunannya Allah Ta'ala. Alhamdulillah nih malam selesai ngaji nih. Alhamdulillah. Ntar malam minggu depan ya Allah mau ngaji lagi. Besok mau ngaji lagi ya Allah ya Rabb. Ngaji nggak? Taklimnya seminggu sekali. Ya, taklimnya seminggu sekali. Niatnya dari hari Minggu. Ya ampun ini seminggu. Menang banyak ente. Menang banyak ente. Tapi ingat, hal ini nggak diberikan sama Allah Ta'ala buat umat Nabi yang lain. Ini khususnya min khususiyati ummatil Muhammadiyah. Ini khususan dari kekhususan umatnya Rasulullah. Nggak dapat yang lain. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada agak capek, jadi nggak lama-lama. Rabbi zidna ilma wa wasilna fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik
عزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا والحسن في عليك قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثل فلك ولا تكون بشرف وعلى كل حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا